ditekankan dalam setiap anak muda Kristen pada hari ini. Nah, itu sajalah dari saya. Oke. Ada lagi? Come on Mega. Come on, Mega. Orang reform. Oke, reform. Mari, Brother Miga. Iya kak, alamak. Oke, hai, salam. Saya Brandon Miga. Kurang reform. Oke, saya sebenarnya saya tidak ingin mengulas tentang Tritunggal lebih lanjut sebab saya tahu ini perbincangan yang lebih serius dan boleh belajar daripada di sinilah. Tapi apa yang saya mau beritahu adalah persoalan-persoalan anak-anak muda berkenan dengan perumpamaan-perumpamaan yang sering kali diajar tetapi tidak bertepatan. Contohnya 3 dalam 1 kan, Nescafe 3 dalam 1, ada yang pendeta mengumpamakan seperti itu, ataupun ais, uap dan air, ada pendeta mengumpamakan seperti itu. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini adalah tidak benar, tidak alkitabiah. Jadi mungkin di sini kita boleh berbincang apakah perumpamaan yang lebih sesuai untuk Tritunggal ini. Cuma itu yang saya boleh respon lah. Jadi itu saja saya punya kata-kata. Terima kasih. Oke. Nice. Oke. Bagaimana pula dengan Brother YC? Kita mau dengar juga pandangan daripada Semenanjung. Ya. Oke, Bah. Semenanjung. Menurut Alkitab, Tuhan adalah Esa. Allah adalah Esa. Satu saja. Dan Yesus datang daripada Allah. Dan ramai yang di sebelah kata bahawa kalau Yesus datang daripada Allah, jadi bukankah kita semua pun datang dari Allah? Tapi yang saya tahu menurut Alkitab, kita datang daripada tanah. Tapi kalau berbanding dengan Yesus, Yesus datang daripada Allah. Jadi tidak sama. Dan jika Yesus datang daripada Allah yang satu, jadi bukankah ini bermakna bahwa Yesus adalah sebahagian daripada Allah? Jadi mungkin mereka akan kata Yesus mungkin kalau Allah adalah satu, Yesus mungkin 0.95 kerana menurut Alkitab Yesus Allah Bapa adalah lebih besar daripada Yesus. Jadi saya pun tanya bagaimana boleh sampai menghitungkan Yesus sebagai 0.95. Bagaimana kita dapat angka ini? Tidak masuk akal kan? So ini biasa cara dorang lah untuk menjelaskan Trinity yang tidak masuk akal. Mereka guna perpuluhan, pecahan begitu. Ya, itu apa yang saya ingin kongsikan lah. Right, okay. Nice. Okay, kita minta peserta daripada perempuan juga. Mungkin Sis Selina. Hai Sis Selina. Hai. Ya. Sorry ya. Ya, it's okay. So sekarang saya perlu pendapat saya tentang Tritunggal kan? Yes, betul. Sebenarnya Tritunggal ini memang dalam Alkitab kita tidak dapat carikan. Tapi dulu tidak ada satu perkataan yang kata Trinity atau Tritunggal kan. Tapi hanya melalui itu penafsiran firman Tuhan tentang Trinity ini kita akan dapat tahu bahwa Tuhan kita adalah tiga. Tapi tiga itu bukan tiga Allah, tiga Tuhan yang seperti yang Muslim cakap kita ada tiga Tuhan lah. Ya, macam tadi ada satu peserta yang cakap tentang ada yang bagi satu example Milo 3 in 1, ada yang bagi example apa lagi ya? Ada beberapa lah yang dulu kami pernah attend itu. Tapi untuk saya secara
persendirian tentang konsep Tritunggal ini, kalau hanya sekadar ditanya sekadar untuk perdebatan, biasanya saya tidak akan layan lah. Nah, tapi kalau seseorang Muslim yang saya kenal, mereka ada sekadar perbincangan, dan baru saya akan masuk dan terangkan tentang Tritunggal lah. Ya. So this is my take. Alright. Okay, thank you, sis. Bagaimana Brother Howard? Saya pula. Aha, Shalom, boleh dengar kah? boleh. Boleh. Masih ingat suara maco tu. So bagi saya, Trinity is a core doctrine of Christianity. But why do I say that is because if you misunderstand about this, for me lah personally, if you misunderstand about this doctrine, you can be considered as a heretic already. I think it is the same level as salvation by faith, or Bible is the word of God. Sorry ya, saya berdui bahasa sekejap. Okay. Semua faham kan? So, Paham. semua paham lah. Teruskan. So bagi saya it is a important, penting, a core in our Christian faith. Itu sajalah bagi. I mean, it's a brief lah, because now we're living in Malaysia, you encounter Muslim, you encounter other people now, like more engaged in cultural. Diorang akan bertanya, kita pun like have to be equipped to prepare to answer accordingly lah. Itu sajalah as a brief introduction. Alright. Why do you understand it important to that one? Itu sajalah. Okay, thank you Brother Howard. Okay, sekarang saya mau Brother Richard juga. Dia sedang tertunggu-tunggu tu. Hello. Boleh saya cakap bangga? Maybe it's not so much about tentang apa itu Trinity, sebab nanti akan di-share lagi, sebab aku dah ulang-ulang lah kan. So, I think the question for me is, okay, saya percaya dengan Trinity, saya mempercayai doktrin Trinity. Saya pernah tengok satu video tentang they try so hard untuk menunjukkan Muslim Muhammad ada dalam Alkitab. So they show this apalah tafsiran dan sebagainya. But bagi kita yang sudah percaya tentang hal ini, I don't see that sense of Muhammad pun. Tidak ada sebiji pun clue tentang Muhammad dalam Alkitab. But that video force people to see benda yang tidak ada di sana. So when I reverse that into our understanding of Trinity, when you read Trinity, when you read the Bible, there is no sense of directly saying Trinity. So I think that what make it as if we are forcing this doctrine to be true. But I just want to remind you guys that I believe this is true lah. But sometimes the way we explain or the way we bagi tahu tentang Trinity, as if we force something. If I don't believe in the Bible, if I'm not a Christian, I read the Bible, I don't see Trinity. So that's the thing that same case dengan yang Muhammad tadi, in the Bible there is no such thing dekat sana. Right, that's all my response. Alright, thank you. For last one is Sis Stella. Hai Stella. Hai, Shalom. Ya, hai. Hai. Bagi saya tak ada banyak benda yang mau cakap sebab saya pun masih coba try untuk memahami konsep Trinity ini. So, saya hanya dengar sejalan nanti. Boleh kan? Okay, boleh. Alright. Okay, thank you. Sorry, last one is Sis Irina. Hai, Shalom. Dapat Ya, dengar? Tritunggal, ya salah satu topik yang saya betul excited mau tahu sebab every time bila masuk dalam saya
saya pernah ikut juga seminar, and then dia include Tritunggal punya topik. Apabila saya try untuk paham, tapi macam kenapa nih macam saya kurang, ataupun saya kurang paham, sama ada saya kurang paham, ataupun pengajaran tuh terlalu laju based on the time. Kadang-kadang kan mungkin sesi itu khas untuk 30 minutes, tetapi topik itu sangat for me is very important, dan saya percaya bila saya baca Alkitab itu macam kenapa saya terlalu memikirkan Tritunggal, and then everything is linked back to the Tritunggal. So I feel the topic is very important. I'm so excited towards it, and I'm looking like nantilah sharing apa yang di sharing itu saya harap saya dapat tangkap dan pahami dengan dalam by this, right? So thank you for your time to Tritunggal punya topik ini. Alright. Okay, thank you semua. Okay, sekarang kita tidak mau buang masa lagi. Kita serahkan pada Flynn. Okay, ya, silakan. Maksudnya tadi Bang Masalah. Oh, okay. Alright, okay, pada Flynn. Oke, sebelum saya mula, ada beberapa hal yang saya mau katakan. First, ini first time saya guna Zoom, dan maaf kalau ada tidak pandai guna atau nak share screen ke tak pandai. Kedua, apa yang saya share ini adalah pandangan pribadi saya. Saya bukan pastor, saya melayani di gereja, saya adalah staff gereja, dan ini adalah hasil study saya tentang Tritunggal. Basically saya ni just a guy yang buat homework dalam belajar Tritunggal. Dan ketiga, sama kamu tahu, topik ini tak senang. Jadi topik ini berat, dan kamu perlu ready mind kamu. Kamu tak boleh expect ini, okay, ini mesti senang punya. No. And then dalam sharing saya akan share melalui PowerPoint. So nanti saya akan share screen dan semuanya akan ditunjuk melalui PowerPoint. Jadi mostly point dia berfokus kepada suara saya. Point dia tidak ada dalam PowerPoint. So ini first time saya guna Zoom, jadi data-data baru saya masukkan tadi dekat PowerPoint. So mostly fokus dekat suara saya. Di PowerPoint itu cuma ayat Alkitab saja. Kamu percayalah. Oke. Oke. Saya mulakan, oke? Oke, silakan. Oke. Kalau boleh, voice tuh jangan bagi mute ya. Kamu boleh, maksud Brother Flynn adalah kamu boleh kasih simpang sedikit lah, menyerap masuk semasa perbincangan itu tadi. Ya. Betul? Interact. Interact, yes. Aku sunyi sangat. Thank you. Boleh bah kalau kau. Oke, kita mulai, oke? Ya. Oke. Bentar. Siapa bunyi tu? Oke, nampak screen? Oke. Oke. Oke, nampak muka saya ke nampak screen? Nampak muka kamu. Nampak masa depan. Nampak muka? Nampak screen tidak? Nampak PowerPoint tidak? Nampak. Oke, ada yang nampak muka saya? Ada ya? Oke, cukup clear? Suara clear? Clear. Clear. Oke. So basically, mari kita mulai ya perbincangan kita tentang topik Tritunggal hari ini. Dan first, sama kamu tahu apa yang saya share hari ini, kamu tidak akan jumpa di internet, mostly dalam bahasa BM kamu tak akan jumpa sekalipun. Dan ini mungkin approach yang lain, dan apa yang saya belajar ini bukan saya sendiri yang temukan, tapi ini yang ditemukan oleh para scholars dari theologian. Saya hanya sebutkan saja kepada korang, oke? Dan sharing ini akan berfokus kepada perjanjian lama. Mostly ini adalah kira part 1 je. Kalau part 2 itu baru perjanjian baru. Kalau part 3 itu baru beberapa gereja. Jadi ini part 1, perjanjian lama. Oke, Tritunggal.
berbicara mengenai Tritunggal, tidak dapat dinafikan Tritunggal itu subjek yang sangat mengelirukan. Seperti yang kita tengok tadi, kita tanya ada macam-macam pandangan pribadi yang berbeza tentang Tritunggal. Nah, buktinya kamu boleh pergi kepada orang Kristen mana-mana. Kamu tanyakan satu soalan. Bagaimanakah kita dapat menjelaskan Tritunggal? Dan saya yakin kamu akan mendapat 1001 jawaban yang berbeza. Nah, seperti yang Brother Miga kata tadi, ada yang akan membandingkan Allah dengan Nescafe 3-in-1. Ada yang sebut tunggal itu seperti sebuah telur yang terdiri dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Dan mereka yang lebih terpelajar akan berkata Allah itu satu di dalam zat, tetapi tiga di dalam pribadi. Itu seperti yang diajarkan bapa-bapa gereja. Dan saya boleh senaraikan banyak lagi, tetapi cukuplah sekadar ini. Dan kalau kamu lihat ilustrasi-ilustrasi yang kita berikan untuk menjelaskan Tritunggal, contohnya saya dan Pastor Kelvin beberapa hari lepas di Facebook kami berdialog tentang bagaimana kami mau menjelaskan Tritunggal. Dan Pastor Kelvin menggunakan ilustrasi solar system ya, Pastor Kelvin. Ya, betul. Ya. Tetapi sedar atau tidak, kalau kamu tengok, di sebalik semua penjelasan, ilustrasi mana-mana pun yang kamu guna, Nescafe 3-in-1, ice, bomb atom, H2O, kamu namakan saja. Dia ada satu goal, ada satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Satu goal yang sama itu adalah untuk menjelaskan bagaimana 3 adalah 1 atau bagaimana 1 adalah 3. Nah, kalau kamu uji balik, kalau kamu perhatikan balik-balik, mengapa kita guna ilustrasi-ilustrasi seperti itu? Karena kita mau menjelaskan bagaimana 3 dapat menjadi 1 dalam masa yang sama. Tetapi dengan sekilas pandang, kita jujur saja, hal ini memang kelihatannya tidak masuk akal. Pertama. Kedua, hal ini saling bertentangan. Kalau sudah 3, macam mana dapat jadi 1 kan? Kalau sudah 1, macam mana dapat jadi 3? Dan atas alasan ini, banyak orang fikir Tritunggal itu tidak masuk akal. Tritunggal itu tidak rasional. Dan oleh alasan itu, banyak orang tolak Tritunggal. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kita punya nature, kita punya sifat untuk mempertahankan Tritunggal. Lalu kita datang dengan ilustrasi-ilustrasi seperti tadi. Air, uap, kita guna telur, dan sebagainya. Kita mau menjelaskan kepada mereka dengan masuk akal, dengan rasional. Tetapi, apa yang saya mau bagi tahu kamu semua, dan kamu semua patut pikirkan, hal ini masalah bagaimana 3 adalah 1 atau bagaimana 1 adalah 3 ini adalah masalah buat kita. Ini adalah masalah buat kita saja sebagai orang Kristen. Mana-mana kalau kamu Kristen, ini masalah kamu. Mengapa? Kamu pergi kepada orang Kristen mana-mana saja. Mereka punya masalah yang satu ini. Mereka tidak tahu atau mereka kurang ilustrasi atau kurang apalah untuk menjelaskan bagaimana 3 adalah 1. Dan saya mau bagi tahu kamu bahwa ini bukan masalah para rasul. Ini bukan masalah Paulus, ini bukan masalah Yohanes, ini bukan masalah Petrus atau para penulis Alkitab yang lain. Nah, kalau kita punya masalah, mari kita pikirkan sejenak. Nah, ada dalam slide itu. Kalau Tritunggal itu begitu penting, nah, mengapa para penulis Alkitab, kamu cari dari buku Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah seorang pun bahkan yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana Allah adalah 3 dalam 1. Nobody does it. Tidak ada orang yang buat begitu. Mengapa kalau kita tanyakan? Kedua, bagaimana seorang Yahudi pada abad pertama, orang Yahudi percaya bahwa Yahweh adalah 1. Dan ketika di dalam era zaman perjanjian baru, mereka dapat menerima Yesus Kristus sebagai Allah dalam rupa manusia di samping Yahweh. Sewaktu mereka menerima Yesus sebagai Allah, mereka tidak merasa mereka mengkhianati atau berpaling tanah dari konsep Allah yang Esa, Yahweh yang 1 di dalam perjanjian lama. Dan bagaimana hal ini mungkin?
bagaimanakah Thomas, seorang Yahudi, dapat memanggil Yesus sebagai Allah? Bagaimanakah Stefanus dapat berdoa kepada Yesus waktu di Kisah Para Rasul 7, dia di atau 8, dia dilempari batu dan dia berdoa kepada Yesus. Tuhan, terima rohku, dia kata. Dan bagaimana hal ini mungkin? Setahu saya, orang Yahudi, mereka punya konsep akan Allah yang Esa. Bagaimana sekarang mereka boleh menerima seorang manusia di kampung mereka sendiri sebagai Allah? Nah, bagaimana? Itu soalan besar yang saya mau bagikan kepada kamu semua. Bagaimana hal ini mungkin? Dan saya beritahu kamu, jawabannya senang saja. Bukan karena Tritunggal tertulis di Alkitab, kata Tritunggal tertulis di Alkitab, atau dan sebagainya. Tetapi karena mereka tidak melihat semua hal ini sebagai masalah, karena ini bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Nah, apa maksud saya? Seperti kita tidak perlu bergumul dengan sesuatu masalah kalau kita sudah biasa dengan masalah itu. Dan itulah yang terjadi dengan para rasul. Mereka melihat hal ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam research yang dibuat oleh, dipelopori oleh Alan F. Siegel. Jadi Alan F. Siegel ini adalah seorang Yahudi. Dia sudah meninggal ya beberapa tahun lepas. Dan dia tidak percaya Tritunggal dan sebagainya. Dan dia buat satu research yang menarik, di mana dia track sejarah Yahudi sekitar zaman sebelum Yesus. Zaman sebelum Yesus lahir lagi. Dia track, dia dapat rekod sejarah, di mana orang Yahudi pegang satu doktrin yang mereka gelar sebagai dua kuasa di syurga. Nah, ini tidak ada kena-mengena dengan Tritunggal. Ini tidak ada kena-mengena dengan orang Kristen. Ini sudah ada jauh sebelum Yesus lahir lagi. Dan orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengajarkan tentang dua kuasa di syurga. Dengan doktrin ini, mereka percaya bahwa Allah Israel itu sebenarnya ada dua. Sebelum kamu sebut saya heretik atau sesat atau macam mana, kita dengar dulu. Mereka percaya Yahweh ada dua Yahweh yang berkuasa di syurga. Yahweh yang pertama itu tidak kelihatan, yang berada di syurga. Dan Yahweh yang kedua itu kelihatan, yang selalu aktif di bumi mengerjakan segala sesuatu. Dan oleh itu, pada waktu itu, orang Yahudi sudah punya pandangan bahwa Yahweh adalah lebih dari satu pribadi. Dan ini bukan masukan dari konsili Nicaea, bapak-bapak gereja, atau sebagaimana. Ini adalah doktrin di dalam Judaisme sendiri. Di dalam kalangan orang Yahudi sendiri. Dan hari ini, saya mau kamu lihat lebih jauh, apa dua kuasa di syurga ini? Apa doktrin ini? Bagaimana orang Yahudi zaman dahulu, ketika mereka membaca Perjanjian Lama, mereka dapat sampai kepada kesimpulan ini. Dan supaya kamu tidak melihat Tritunggal ini sebagai masalah, karena sekarang kita punya masalah melihat Tritunggal. Kita datang dengan ilustrasi sebagainya. Kita try hard lah, dalam kata lain. Kita try very hard untuk jelaskan Tritunggal dengan ilustrasi sebagainya. Sedangkan para rasul sendiri, mereka tidak pernah coba untuk menjelaskan, bahkan apalagi menggunakan ilustrasi. Dan mereka boleh terima Tritunggal karena mereka punya doktrin ini, dua kuasa di syurga. Nanti kamu akan dengar bagaimana doktrin ini, dia very similar kepada Tritunggal, sangat sama, dan bahkan doktrin ini sebenarnya yang membentuk Tritunggal nanti. Dan saya mau bantu kamu dalam sharing ini untuk supaya kamu melihat Allah bagaimana seorang Yahudi pada abad pertama, orang Yahudi kuno melihat Allah. Dan hal pertama yang kita boleh lihat bagaimana orang Yahudi boleh sampai pada doktrin dua kuasa di surga ini, ayat yang paling bagus kita pergi adalah Kejadian 18. Kejadian 18 ini permulaan yang bagus, dan ini adalah kisah di mana Tuhan, atau kalau huruf besar semua itu merujuk pada Yahweh. Ini adalah kisah di mana Yahweh menampakkan dirinya dalam rupa manusia kepada Abraham.
Dan di dalam Kejadian ayat yang pertama mengatakan bahwa Yahweh menampakkan dirinya kepada Abraham pada suatu hari yang panas terik dekat pokok terbantin di Mamre. Dan bagaimana Yahweh menampakkan dirinya kepada Abraham? Dia muncul dalam rupa manusia. Nah, ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat ada 3 lelaki berdiri tidak jauh darinya. Kamu lihat di ayat kedua. Dia melihat ada 3 lelaki selepas Yahweh muncul dalam rupa manusia. Dan kamu mungkin mula-mula berpikir bahwa ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab ada 3 yang muncul. Tetapi saya katakan kepada kamu, ini bukan Tritunggal. 2 antara mereka adalah malaikat. Kamu boleh baca sendiri nanti di Kejadian 19. Dan salah satu daripada 3 lelaki itu adalah Yahweh sendiri. Adalah Allah sendiri. Dan kembali kepada kisah tadi, ketika Abraham melihat mereka, dia menyuruh istrinya untuk menyediakan makanan bagi mereka. Alkitab kemudian memberitahu kita dalam ayat ke-8 ini, mereka makan makanan yang telah disediakan tersebut tadi. Nah, tunggu sebentar. Kamu tengok, Yahweh dapat muncul dalam rupa manusia serta makan di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita dapat tanyakan bagaimana hal ini mungkin, kalau Allah muncul dalam rupa manusia, kemudian dia makan, mana makanan tersebut pergi nanti kalau Allah balik ke syurga kan, sebagainya. Dan kamu lihat, Musa sendiri, yaitu penulis Kejadian, dia tidak punya masalah dengan konsep Yahweh muncul dalam rupa manusia. Dan oleh itu saya katakan kepada kamu juga, kita tidak perlu mempunyai masalah menerima Yesus sebagai Allah dalam rupa manusia dalam Perjanjian Baru. Ini bukanlah hal yang tidak masuk akal, tetapi di luar akal kita. Dan kisah ini kemudian bersambung dengan kedua malaikat tadi. Lepas mereka makan, kedua malaikat itu meninggalkan Abraham dan Yahweh. Lalu kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan Gomora, meninggalkan Abraham bersama Yahweh. Di mana kalau kita ingat di dalam Kejadian 18, Abraham bersyafaat kepada Yahweh, kalau ada 50 di kota ini, jangan musnahkan. Dan Abraham pun minta diskaunlah. Abraham tahu tidak, lelaki yang berdiri di hadapannya adalah Yahweh sendiri. Of course, dia tahu. Abraham kata dengan dia, bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya adalah hakim segenap bumi. Nah, hakim segenap bumi ini, of course, adalah title kepada Allah sendiri. Abraham sadar bahwa yang muncul di hadapannya sebagai manusia adalah Allah sendiri. Dan ini adalah penjelasan sampingan. Yang saya mau fokuskan adalah di sini. Di dalam ayat ke-19, kita menemukan sesuatu yang ganjil. Kalau kita baca baik-baik, sebab aku telah memilih dia. Ini adalah perkataan yang bermain di pikiran Yahweh sendiri. Jadi pada waktu itu, Yahweh berkata di dalam hatinya, sebab aku telah memilih dia. Dia itu merujuk pada Abraham. Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran. Supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Dan saya mau kamu lihat apa yang pelik dalam ayat ini. Sebab ayat ini diucapkan oleh Yahweh sendiri. Dan bayangkan, kalau Musa berkata begini, Musa berkata kepada orang Israel, dengarlah, saya akan menghadap Firaun. Musa akan mengalahkan dia. Dan ini pelik kan? Ini kedengaran seperti ada 2 Musa. Musa yang bercakap, mengapa pula sebut? Saya akan menghadap Firaun, Musa akan mengalahkan dia. Nah, hal yang sama juga di dalam Kejadian 18-19. Apa yang pelik di sini adalah, mengapa Yahweh berkata-kata seolah-olah Yahweh itu adalah seorang yang lain daripada dirinya. Seolah-olah ada satu lagi Yahweh. Ini macam saya Finn. Saya kata macam ini. Oke, saya sekarang tengah meeting Zoom. Nanti Finn akan tolong kamu. Jadi macam ada 2 Finn. Seperti itu dalam ayat ini. Sepertinya ada 2 Yahweh. Dan inilah yang kita temukan di dalam bab seterusnya. Ketika Yahweh meninggalkan Abraham, lalu Yahweh pergi ke Sodom, kota Sodom dan Gomora, lalu apa Yahweh buat? Kalau kamu dapat baca ayat itu, boleh tak kamu sebutkan dengan saya, apa yang pelik di sini?
Boleh siapa-siapa cakap, apa yang pelik dalam ayat ini? Yahweh menurunkan hujan belerang yang berasal daripada Yahweh. Apa yang pelik? Something wrong? Ada anybody notice? Apa translation yang kamu guna nih, Alvin? TB. Yang dalam bracket itu saya supply, saya buat. Yang dalam Ya, bracket itu. Terjemahan baru. Yang Indonesia itu kan? Yes. Ya. Anybody notice apa yang pelik dekat sini? Berasal dari Tuhan. Tuhan dari langit. Two apa yang people is like two people same but two different place. Yes. Howard got it right. Dan di sini terdapat dua pribadi yang bernama Yahweh di lokasi yang berbeza. Satu tadi, kita baru tahu tadi kan, Yahweh dan Abraham, mereka bersama. Kemudian Yahweh pergi kepada Sodom dan Gomora. Dan selepas itu, Yahweh menurunkan hujan, belerang api, atau Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh. Jadi ada dua tempat, ada dua pribadi yang berbeza, ada dua nama yang sama. Lihat, kamu tengok. Semua dapat? Semua nampak? Oke, saya ulang lagi. Nampak. Oke. Di dalam ayat ini, ada dua pribadi, namanya Yahweh, di dua tempat yang berbeza. Satu di bumi, di Sodom dan Gomora, menurunkan hujan belerang api. Satu di langit, namanya juga Yahweh. Satu kelihatan di bumi, satu tidak kelihatan di surga. Dan ini kita dapat lihat dalam ayat lain, di mana Amos sendiri berkata, Amos mencatat, kalau kamu lihat dalam Amos 4, yang berkata, yang mengucapkan ayat ini adalah Yahweh sendiri. Yahweh berkata, aku telah menyungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menyungkir balikkan Sodom dan Gomora. Dan yang pelik dalam ayat ini, macam yang tadi, dia sedang bercakap seolah-olah Allah dalam ayat ini adalah seorang pribadi yang lain daripadanya. Ada dua Yahweh dan sini. Juga ada dua Yahweh. Oke, paham. Oke. Saya simpulkan lagi Kejadian 18. Pada waktu itu, Yahweh bersama dua malaikat muncul dalam rupa manusia kepada Abraham. Dan ketika Abraham melihat mereka, Abraham mempelawa mereka ke rumah mereka. Lalu Abraham menawarkan mereka makan, kemudian kedua malaikat itu meninggalkan Sodom dan Gomora. Meninggalkan untuk pergi ke Sodom dan Gomora. Dan kemudian Abraham tinggal bersyafaat dengan Yahweh sendiri, dan kemudian Yahweh pergi kepada Sodom dan Gomora, dan kemudian kita melihat Yahweh menurunkan hujan belerang api dari Yahweh di langit. Sekarang kamu lihat, mengapa orang Yahudi boleh sampai kepada yang mereka gelar sebagai dua kuasa di surga, ada dua Yahweh. Dan ini bukan ciptaan Kristen, ini bukan konsili Nasia, ini bukan Tritunggal, ini bukan apa-apa input dari orang Kristen. Ini di dalam Hebrew Bible, kitab orang Yahudi. Dan bukan ayat ini saja yang menyebabkan orang Yahudi zaman dahulu percaya bahwa ada dua kuasa di surga, ada ayat lain juga. Contohnya di dalam Zakaria 28 hingga 11. Yang mengucapkan ini, kalau membaca dari ayat ke-6 sebenarnya, oleh karena tidak cukup space, jadi saya terpaksa keluarkan ayat ke-6. Yang mengucapkan ayat ini adalah Yahweh sendiri. Kalau kamu perhatikan garis merah, kamu akan melihat mostly sama, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku. Dan kalau kamu dapat teka, siapa yang mengutus siapa di sini, dan siapa yang diutus. Tapi sebelum itu, konteksnya adalah mengenai Allah. Allah menjanjikan pembebasan kepada orang Yahudi, buangan di Babel, di mana supaya mereka dapat kembali ke negeri mereka. Dan dalam teks ini, tidak kurang daripada 3 kali, Yahweh berkata, Yahweh telah mengutus aku. Yahweh berkata, Yahweh telah mengutus aku. Wait a minute. Yahweh mengutus Yahweh. Yahweh mengutus Yahweh. Itu bunyinya seperti ada dua.
Dan itulah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Ada dua Yahweh. Oke. Kenapa perkataan aku dia menggunakan kecil? Aku, Ya, maksudnya? kan Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Kalau Yahweh, kalau kan penggunaan perkataan dia tidak guna huruf besar, itu kan. Kalau kamu baca dari, boleh kamu baca dari ayat ke-6? Oke. Oke, coba kamu baca dari ayat ke-6 supaya bantu kawan-kawan juga. Ya. Coba. Ayat yang ke-6. Dia kata, ayo, larilah dari tanah utara, sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat, demikianlah firman apa? Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kan, Yahweh Ya, kan. betul. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu. Siapa aku? Siapa aku di sana? Tuhan. Dan aku itu tidak berubah sampai ke ujung ayat ke-11. Aku itu langsung tidak berubah. Dan kalau dalam TB ini digunakan huruf kecil, ini mungkin salah translatornya. Kalau kamu perhatikan konteks, kamu perhatikan ayat itu, aku itu pengucap itu adalah Yahweh sendiri. Itu tidak berubah sampai ke ayat ujung. Dan disinilah kita menemukan Yahweh berkata, tidak kurang daripada 3 kali, Yahweh telah mengutus aku. Dan ya, sekali lagi, ini dalam perjanjian lama, bukan perjanjian baru, bukan konsili Nisia dan sebagainya. Dan oleh ayat-ayat ini, seperti yang kita lihat tadi, ada Kejadian 19:24, Tuhan menurunkan belarang api dari Tuhan dari surga. Ayat seperti ini, orang Yahudi percaya kepada doktrin yang mereka gelar sebagai dua kuasa di surga. Tapi bukan itu saja. Nah, sekarang kamu sudah lihat bahwa perjanjian lama sepertinya mengajarkan bahwa ada dua Yahweh. Dan Yahweh yang kedua ini, di dalam teologi mereka, Judaism, doktrin dua kuasa di surga tadi, juga dikenali sebagai malaikat Yahweh dalam perjanjian lama. Mungkin kamu pernah dengar Angel of the Lord. Tapi wait a minute. Bagaimana mungkin Yahweh adalah seorang malaikat? Yahweh kan tidak diciptakan. Malaikat kan diciptakan, punya sayap, diam di surga dan sebagainya. Dan masalah ini sebenarnya adalah karena kita salah memahami kata malaikat. Kita sering memahami kata malaikat, kita cenderung untuk memahami kata malaikat sebagai makhluk surgawi yang bersayap, yang lebih rendah daripada Allah, macam Gabriel atau Michael. Tetapi saya mau bagi tahu kamu, ini adalah salah paham semata-mata. Nah, bagi orang Yahudi, kata malaikat yang datang dari kata malak, Ibrani malak, tidak berarti demikian. Kata malak hanya berarti utusan, dan kata ini boleh merujuk kepada siapapun, termasuk Allah sendiri, kalau dia diutus. Dan contoh yang paling senang yang saya dapat bagi adalah Nabi Maliaki. Kata Nabi Maliaki itu datang daripada kata yang sama, Malaki. Dan oleh kerana nama Nabi Malaki ini, Malaki, ini tidak berarti Nabi Malaki itu malaikat, bukan manusia kan? Itu hanya berarti bahwa Nabi Malaki itu adalah utusan. Jadi di dalam doktrin dua kuasa di surga ini, Yahweh kedua itu, yang kita lihat tadi, ada dua Yahweh, tetapi Yahweh yang kedua itu sering dikenali dalam perjanjian lama sebagai malaikat Yahweh atau utusan Yahweh. Dan kamu akan baca ini di dalam perjanjian lama, di dalam banyak sekali teks. Contohnya yang ini, contoh yang terbaik.
siapa yang baca Perjanjian Lama tahu tentang kisah ini. Kisah ini adalah kisah di mana Yahweh membebaskan bangsa Israel dari Mesir, di mana Musa memimpin bangsa itu ke Sinai untuk bertemu dengan Yahweh untuk menerima hukum. Tetapi sebelum mereka pergi ke sana, Allah memberi mereka satu janji bahwa Allah akan mengutus seorang malaikat yang kita tahu arti malaikat tidak berarti satu makhluk yang punya sayap atau sebagainya, itu hanya sekadar berarti utusan. Allah akan memberi bangsa Israel seorang utusan untuk berjalan di depan mereka, melindungi mereka sehingga mereka sampai pada tanah perjanjian. Dan kalau kamu baca di dalam ayat itu, utusan ini bukanlah utusan yang biasa seperti Musa. Mereka tidak boleh sembarang dengan utusan ini atau dengan malaikat ini. Mengapa? Karena utusan ini mempunyai kuasa atau mempunyai hak untuk mengampuni atau tidak mengampuni pelanggaran seseorang. Yang kita tahu yang dapat berbuat demikian hanyalah Allah dan mengampuni dosa, mengampuni pelanggaran. Bahkan kalau kamu baca dalam Perjanjian Baru, di dalam Markus 2, ketika Yesus berkata, "Anakku, dosamu telah diampuni," apa orang Taurat kata? Siapa kamu? Hanya Allah saja yang boleh mengampuni dosa. Kamu sedang menghujat Allah. Jadi kita tahu hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi alasan itu tidak ada dalam ayat ini. Kamu tengok. Alasan yang diberikan dalam ayat ini, mengapa utusan ini dapat mengampuni dosa adalah sebab namaku ada di dalam utusan ini. Yahweh berkata, sebab namaku ada di dalam utusan ini. Oleh itu kamu tidak boleh mendurhaka kepadanya. Kamu tidak boleh sesuka hati dekat dia. Atau dia tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Nah, apa arti namaku ada dalam dia? Apakah arti itu? Namaku ada dalam utusan ini. Dan saya mau beritahu kamu, artinya adalah Yahweh sedang berkata pada bangsa Israel, utusan yang sedang memimpin kamu pergi ke tanah perjanjian itu, di dalamnya adalah aku sendiri. Itu arti namaku ada di dalam dia. Nah, sekarang kita masuk dalam teologi nama. Dan bagian ini kita sebut sebagai teologi nama, the name theology. Secara tradisi, kalau kamu tahu, orang Yahudi tidak akan menyebut nama Yahweh. Mereka buat ini atas dasar penghormatan kepada nama ilahi tersebut. Mereka kata itu ada dalam Keluaran 20 ayat 7. Mereka tidak akan sebut Yahweh. Kalau mereka baca kitab suci Ibrani, mereka temukan kata Yahweh. Mereka tidak akan sebut nama itu, tetapi mereka akan gantikan nama itu dengan dua kata sekurang-kurangnya. Pertama, mereka akan gunakan kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Yang ini saya mau kamu perhatikan. Mereka tidak akan sebut nama Yahweh, tapi mereka guna nama Hashem dalam Ibrani. Hashem. Kalau kamu pernah dengar. Hashem. Kalau kamu punya Hashem, yes. Yes. Kalau kamu punya kawan Yahudi atau siapa-siapa, kamu boleh tanya mereka, bagaimana kamu sebut Yahweh? Mereka tidak akan sebut. Mereka akan sebut Adonai atau Hashem. Dan Hashem itu berarti the name, nama itu, atau sang nama. Dan mereka berkata, merujuk pada Allah sebagai the name, Hashem. Kalau kita dapat tanya, mana mereka dapat semua ini? Saya sudah list ayat yang panjang. Kamu tengok dalam Perjanjian Lama, dalam ayat yang pertama dikatakan, lihat nama Tuhan datang dari tempat yang jauh. Nama Yahweh datang dari tempat jauh, membara dengan murkanya, bla bla bla. Mulutnya penuh dengan kegeraman dan lidahnya seperti api yang melahap. Nah, bagaimana seorang Yahudi pikirkan ayat ini ketika mereka baca ayat ini? Apakah mereka akan fikir lihat nama Tuhan? Oke, mereka akan fikir di langit itu ada 4 perkataan, YHWH. Lalu 4 huruf itu ada mulut, ada lidah. No, that's not how Jew will think this passage. Ya, ini bukan bagaimana cara orang Yahudi berpikir tentang ayat ini. Kalau kamu lihat ayat ini berbicara tentang nama Yahweh, seolah-olah nama Yahweh ini adalah seorang pribadi. Dia punya mulut, dia punya lidah, dia punya murka. Hanya seorang pribadi yang punya mulut, punya lidah, punya perasaan murka. Dan kalau kita lihat seterusnya lagi, dalam Mazmur 20 ayat pertama, ayat itu berkata, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah, Yakub, membentengi kamu semua.
Ayat ke-7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi mari kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Konteks Mazmur ini, Mazmur 20 ini specifically adalah mengenai perang. Dan penulis berkata, kita berharap di dalam nama Yahweh. Mereka berharap pada kuda dan sebagainya. Tapi kita berharap pada nama Yahweh. Nah, ketika orang Yahudi baca ayat ini, mereka tidak fikir bahwa waktu mereka berperang, di hadapan mereka akan muncul 4 perkataan besar, YHWH yang akan melindungi mereka. No, orang Yahudi tidak akan berpikir demikian. Mereka tidak berbicara mengenai huruf YHWH ketika mereka menyebut tentang nama Yahweh atau nama Allah. Sebaliknya, artinya mereka berkata, kita percaya pada nama Yahweh, artinya kita berharap kepada Yahweh sendiri. Sebab apa? Sebab Yahweh sendiri adalah nama itu. Dalam kata lain, nama itu adalah salah satu cara untuk merujuk pada Yahweh. Seperti yang kita lihat tadi, orang Yahudi memanggil Yahweh sebagai Hashem. Jadi ini tidak berarti mereka percaya pada 4 huruf ya, tapi mereka percaya pada Yahweh sendiri. Sebab Yahweh sendiri adalah nama itu. Dan saya seorang Presbyterian. Dan kalau kamu pergi ke gereja Presbyterian, tiap minggu kita akan bacakan. Jemaat sekalian, dari manakah kamu mendapat pertolongan di dalam kehidupan ini? Lalu kami akan menjawab, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang kamu punya nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Of course, orang Yahudi tidak akan percaya huruf YH, WH yang ciptakan langit dan bumi. Melainkan itu merujuk pada Allah sendiri. Dalam kata lain, nama Allah itu, nama Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Oleh sebab itu, kalau kamu baca dalam Perjanjian Lama, ada satu tentang tabut Allah, kalau kamu tahu. Dan kalau kamu baca 2 Samuel 6:2, seperti dalam skrip itu, tabut itu dinamakan dengan nama Tuhan, atau nama Yahweh. Nah, mengapa? Sebab di dalam tabut itu, sebab di dalam tabut itu, yang berdiam di dalam tabut itu adalah Yahweh sendiri. Sebab itu, tabut itu dinamakan nama Yahweh. The name of the Lord, the name of Yahweh. Oleh itu kalau kita baca Perjanjian Lama, Yahweh begitu berkenan mau menempatkan namanya di negara-negara asing. Allah bukan hanya di negara Israel. Allah mau tempatkan namanya di bangsa-bangsa orang kafir. Ini tidak berarti Yahweh mau tempatkan huruf YHWH yang besar di sebuah kota dan sebagainya. Tidak. Tetapi dia sedang berkata bahwa dia mau tempatkan hadiratnya, diri dia sendiri di dalam utusan itu. Nah, kalau kita kembali ke dalam Keluaran tadi, nah kita melihat mengapa orang Israel tidak boleh sesuka hati berbuat kepada utusan tadi, malaikat tadi, sebab namaku ada di dalam dia. Artinya apa tadi? Namaku itu adalah Yahweh sendiri. Kamu tidak boleh sesuka hati dengan dia, sebab aku sendiri ada di dalam utusan ini. Dalam kata lain, aku sendiri adalah utusan ini. Dan inilah yang kita lihat tadi. Dan menariknya, kalau kita tanyakan, siapa yang membawa Israel keluar dari Mesir? Alkitab bagi kita 3 jawaban. Yang pertama, kita temukan Yahweh. Ada ayat di sana, kamu boleh baca. Yang kedua, kita temukan malaikat Yahweh. Kamu boleh baca di dalam ayat itu. Dan hadirat Yahweh. Malaikat Yahweh kita sudah baca tadi di dalam Keluaran 23 tadi. Kita lihat di mana malaikat Yahweh itu, di dalam itu ada nama Yahweh sendiri. Yahweh sendiri ada di dalam dia. Nah, apakah 3 jawaban ini saling bertentangan antara satu sama lain? Tidak. The point is, Yahweh, malaikat Yahweh, dan hadirat Yahweh adalah individu yang satu dan individu yang sama. Mereka bukanlah pribadi-pribadi yang lain. Nah, Yahweh adalah malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh adalah Yahweh. Hadirat Yahweh adalah Yahweh sendiri. Sebab apa? Sebab hadirat Yahweh tidak dapat dipisahkan dari Yahweh sendiri. 3 ini merujuk pada hal yang sama. Dan oleh itu kita dapat tahu tadi, siapa yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir tadi?
malaikat Yahweh dalam Keluaran 23. Dan dalam malaikat itu ada Yahweh sendiri. Dan inilah teks yang bagi saya paling terjelas yang memberitahu kita identiti malaikat itu. Dan teks ini adalah konteksnya adalah mengenai Yakub. Sebelum dia meninggal, dia mau memberkati anak-anaknya. Lalu dia berdoa dengan berkata demikian, Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan bla bla bla. Kalau kamu perhatikan baik-baik, ada 3 paralel di sini. Ada Allah yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak hidup. Ada Allah yang menjadi gembalaku sepanjang hidupku. Ada malaikat yang telah menebusku dari semua yang jahat. Dan Yakub mengakhiri doanya dengan berkata, berkatilah kiranya anak-anak muda ini. Dan banyak orang terlepas pandang akan bahagian ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Yakub ketika Yakub berdoa demikian. Dan kamu lihat Yakub sedang mencampur adukkan identiti malaikat itu dengan Yahweh, dengan Allah Abraham, dengan Allah Ishak, dengan Allah yang menjadi gembala di sepanjang hidupnya. Kalau kamu lihat kata Ibrani, Yebarek, berkatilah, itu adalah dalam Ibrani itu adalah dalam bentuk tunggal. Artinya semoga dia memberkati. Semoga dia satu orang. Artinya Yakub sudah meminta berkat kepada satu pribadi saja. Di dalam itu ada 3. Allah, malaikat. Artinya apa? Malaikat dan Allah itu adalah pribadi yang sama. Malaikat itu bukanlah pribadi yang lain daripada Allah, Abraham, dan Ishak. Malaikat itu bukanlah pribadi yang lain daripada gembala itu. Mereka adalah pribadi yang sama. Dan kalau Yakub gunakan kata kerja berkatilah dalam bentuk jamak, barulah ia akan berarti bahwa dia meminta berkat daripada 2 pribadi berbeza. Tapi di sini digunakan Yebarek. Yebarek itu dalam bentuk tunggal. Dan itu artinya dia meminta pada satu pribadi saja. Pribadi itu adalah malaikat atau Allah. Kedua-duanya adalah pribadi yang sama. Dan kalau kamu baca Perjanjian Lama, ada banyak lagi teks yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah Yahweh sendiri. Kamu lihat malaikat itu dinyatakan sebagai Yahweh yang berbicara kepada Hagar. Kamu boleh baca nanti dan sebagainya. Dan dia dinyatakan sebagai Allah yang melihat. Dan kalau kamu baca dalam Kejadian 31, malaikat itu sendiri mengaku sebagai Allah dari Betel. Dan ini penting karena Betel adalah tempat Yakub mendirikan tugu untuk Yahweh. Karena Yahweh adalah Allah dari Betel. Jadi ketika malaikat itu mengaku sebagai Allah dari Betel, dia sedang mengaku sebagai Yahweh. Dan kalau kamu lihat tadi, kita punya konsep sepertinya ada 2 Yahweh. Dan Yahweh kedua itu dikenali sebagai malaikat Yahweh. Dan malaikat itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Malaikat itu berada di depan bangsa Israel. Kalau kita dapat tanya, bagaimanakah orang Israel melihat malaikat itu? Apakah malaikat itu dalam bentuk terang atau bagaimana? Dan saya suggest kamu, malaikat itu ada dalam rupa manusia, memimpin bangsa Israel. Saya suggest kamu, malaikat itu ketika dia pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sedang berada dalam bentuk manusia. Nah, Perjanjian Lama sering menyatakan bahwa malaikat itu muncul dalam rupa manusia. Salah satu contoh terjelas dapat kamu tengok dalam pasal ini, Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Kisah tentang Panglima Bala Tentera Yahweh. Nah, ini mungkin agak confusing sedikit kalau kamu first time baca. Dan dalam kisah ini, kisah waktu perang, Yosua bertemu dengan seorang lelaki. Dan lelaki ini bernama Panglima Bala Tentera Yahweh. Dan lelaki ini digambarkan sebagai seorang lelaki dengan pedang terhunus di tangannya, yang saya merahkan di sana. Menariknya, lelaki ini bukan lelaki yang biasa. Kalau kamu lihat di ayat ke-15, ketika Yosua bersujud
kepada dan menyembah Panglima Bala Tentera ini, dia berkata apa? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab engkau berdiri, tempat engkau berdiri itu kudus. Kalau kamu ingat balik, di mana kita temukan ayat ini? Ada siapa ingat? Tanggalkan kakimu, kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ada siapa yang ingat? Di mana kamu pernah jumpa ayat ini? Musa berjumpa dengan Tuhan. Yes, exactly. Waktu Musa bertemu dengan Allah, Allah berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan ya, itu buktikan Panglima Bala Tentera ini bukanlah panglima biasa, panglima perang. Dan sama kamu tengok, siapa manusia laki ini dengan pedang terhunus di tangannya. Dan menariknya, istilah Ibrani untuk saya tidak paparkan di sini, istilah Ibrani untuk pedang terhunus sebentar. Oke. Kalau kamu lihat tadi, istilah pedang terhunus itu, kalau kamu search di Perjanjian Lama, itu hanya muncul dalam 2 tempat. Pertama, dalam Bilangan 22-23. Dan pribadi yang punya pedang terhunus di tangan itu adalah malaikat Yahweh. Dan yang kedua, kamu dapat temukan 1 Tawarikh 21. Yang punya pedang terhunus di tangannya adalah malaikat Yahweh. Artinya, malaikat Yahweh adalah Yahweh. Yes, sekejap. Ini ada masalah pointer nih, saya tengah settle pointer. Oh no. Oh no. Yep. Oke. Artinya lelaki, panglima bala tentera yang bertemu dengan Yosua tadi adalah malaikat Yahweh. Dan itu dalam rupa manusia. Oleh itu kita dapat tahu ketika Allah tadi dalam Keluaran 23, Allah berkata, saya akan mengutus seorang utusan, itu adalah dalam rupa manusia. Jadi Allah atau malaikat Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Dan seperti yang saya kata tadi, Panglima Bala Tentera ini sangat berani untuk meminjam kata dari Allah sendiri. Dia berkata, seperti Allah berkata kepada Musa, ketika Allah bertemu dengan Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Dan ketika Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentera itu tadi, dia mengucapkan hal yang sama. Oleh itu kita dapat tahu yang mengucapkan itu adalah bukan orang lain, itu adalah Allah sendiri. Dan kalau saya dapat tanyakan, kalau kamu masih ingat dalam Kejadian 3, apa yang berlaku ketika Musa tanyakan nama Allah, apa Allah kata? Ini sangat famous ini. I am kan? Akulah aku kan? I am who I am kan? I am who I am. Yes. Dan saya mau tanya kepada kamu, siapa yang ucapkan itu? Yahweh. Yahweh. Are you sure? Kamu sure? Sure. Very sure? Okay. Kalau kamu very sure, okay. Kita pergi next. Siapa yang ucap? Siapa yang dalam semua? Siapa yang ucapkan perkataan I am who I am? Kalau kamu baca Keluaran sendiri, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat Tuhan, kalau kamu punya malaikat Yahweh, yes, yang muncul dalam semak itu dan berkata, I am who I am. Kalau kamu baca Kisah Rasul juga dalam Perjanjian Baru,
orang dalam perjanjian baru sendiri berkata bahwa seorang malaikat yang keluar dari semak duri itu. Jadi di dalam semak duri itu bukan Yahweh, itu malaikat Yahweh. Itulah yang kemudian berkata, I am who I am. Oke, tangkap. Sebenarnya ada dua yang muncul dalam kisah itu. Ada Yahweh sendiri dan ada malaikat Yahweh. Kedua-duanya ada dalam semak itu sebenarnya. Dan dari semua teks ini tadi, para rabi, guru-guru dalam perjanjian lama, guru-guru agama perjanjian lama, ketika mereka melihat teks seperti Kejadian 19, Zakaria, Amos, dan sebagainya, mereka tidak dapat menafikan bahwa ada beberapa teks dalam perjanjian lama yang kedengaran seperti mengajarkan bahwa Allah Israel itu ada dua. Mereka, itu terdapat semacam keduaan, two-ness, tetapi tetap satu. Dia dua, tapi satu. Dia satu, tapi dua. Dan oleh itu, para rabi mengenal idea ini, mengenal pasti idea ini sebagai, mereka memberi nama kepada idea ini sebagai dua kuasa di surga. Di mana mereka percaya bahwa Yahweh bukan hanya satu, tapi ada dua Yahweh atau malaikat Yahweh. Dan kedua-duanya memerintah bersama. Dan di dalam tempoh sebelum perjanjian baru, orang Yahudi dan para teologian Yahudi, para penulis Yahudi, mereka coba meneka siapakah Yahweh kedua itu. Dan teka-teki mereka itu berkisar dari manusia yang mereka pandang sebagai ilahi. Dari sejarah Israel. Mereka berkata Yahweh kedua itu adalah Adam atau Abraham. Mengapa Adam? Karena Adam yang pertama diciptakan. Kenapa Abraham? Karena Abraham rapat dengan Allah. Kenapa Musa? Musa itu calon yang paling terkemuka bagi mereka adalah Yahweh kedua itu. Karena Musa pernah bertemu dengan Allah muka kepada muka. Bukan itu saja, mereka juga berkata, oh, Yahweh kedua itu mungkin malaikat yang exalted, yang ditinggikan, mungkin Gabriel, atau mungkin Michael, atau sebagainya. Dan di dalam era perjanjian baru, di dalam terang perjanjian baru, di mana kita melihat firman itu menjadi manusia, orang Kristen percaya bahwa Yahweh yang kedua itu adalah Yesus sendiri. Orang Kristen berkata bahwa Yesus adalah inkarnasi dalam rupa manusia daripada Yahweh yang kedua itu. Dan contoh salah satu orang Yahudi yang berkata begitu adalah Yudas sendiri. Yudas itu adik-beradik Yesus. Yudas berkata apa? Ini English version. Yudas berkata bahwa Yesus telah menyelamatkan orang Yahudi, orang Israel dari Mesir. Nah, kalau kita kembali pada slide tadi, siapa yang selamatkan bangsa Israel dari Mesir? Kita punya Yahweh, kita punya malaikat Yahweh, kita punya hadirat Yahweh. Kalau kita tanya kepada penulis perjanjian baru, Yudas tambah satu. Yudas kata Yesus juga selamatkan bangsa Israel dari Mesir. Dalam kata lain, Yesus itu adalah malaikat Yahweh tadi yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi kita punya masalah. Kalau berlaku demikian, kalau Yesuslah Yahweh yang kedua itu, orang Yahudi punya masalah. Banyak orang akan murtad dari agama Yahudi dan menuju pada agama Kristen. Sebab ini memberi credibility kepada kekristenan. Dan oleh kerana ini memberi kesan buruk terhadap agama Yahudi, pandangan dua kuasa di surga ini dianggap sebagai bidat. Dianggap sebagai sesat lah pada abad kedua. Ini abad-abad mungkin tidak lama selepas kematian Yesus. Yesus mati pada 33 AD. Dan ini baru menjadi bidat pada 200 AD. Oleh itu saya percaya para rasul semua memegang kepercayaan ini bahwa ada dua kuasa di surga. Oleh itu, mereka dapat menerima Yesus sebagai Allah di samping Allah Israel. Mereka tidak punya, waktu mereka percaya pada Yesus sebagai Allah, mereka tidak berfikir bahwa Yesus itu adalah Allah yang lain selain Allah Israel. Tidak. Oleh karena mereka percaya pada doktrin ini,
mereka punya dasar untuk percaya pada Yesus sebagai Allah. Dan ya kita lihat sepertinya ada dua Yahweh dalam Perjanjian Lama, dan Yahweh kedua itu sering dikenali sebagai malaikat Yahweh. Mana pula Roh Kudus? Kamu mungkin tertanya-tanya, bagaimana pula dengan Roh Kudus? Mana dia? Dia risau, dia tidak hilang kemana-mana. Dalam Perjanjian Lama juga ada indikasi bahwa Roh Kudus itu adalah Yahweh yang ketiga dari Perjanjian Lama. Nah, kalau kamu dapat baca lama itu adalah Mazmur 78. Mazmur 78 itu menceritakan tentang perjalanan Keluaran 23 tadi, tentang bangsa Israel keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian. Dan di sana dikatakan betapa seringnya mereka memberontak, itu marah itu dalam bahasa Ibrani, melawan dia di padang belantara dan mendukakannya di padang gurun. Mereka kembali mencobai Allah, of course, merujuk pada Yahweh dan melukai hati yang Maha Kudus dari Israel. Of course, ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang memberontak dan mendukakan Yahweh. Tapi kalau kamu baca dalam kisah yang sama, kisah yang paralel dalam Yesaya 63 ayat 10, kamu menemukan dua kata yang sama, marah dengan atsab, memberontak dengan mendukakan. Cuma orangnya berbeza. Yang tadi itu merujuk pada Yahweh sendiri. Orang Israel memberontak dan mendukakan Yahweh. Sekarang di Yesaya 63 orangnya berubah. Yahwehnya berubah menjadi Roh Kudus. Yesaya menceritakan bahwa di dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Apakah ini dua hal yang bertentangan? Yang satu kata Yahweh, yang satu kata Roh Kudus. Mana satu? Tidak ada bertentangan. Cuma Yesaya sedang katakan Roh Kuduslah Yahweh, yang mana orang Israel memberontak dan mendukakan dia. Roh Kuduslah Yahweh itu. Ini bukan bertentangan antara satu sama lain, tetapi Yesaya hanya memberitahu mereka bahwa Roh Kuduslah Yahweh itu yang mereka memberontak kepada dan mereka mendukakannya. Dan kalau kamu lihat dalam Yesaya 63, kita tidak lari pada sana, ini ada hal yang menarik, di mana kamu tengok ada semacam ketigaan di sini yang tergelar. Tadi kamu lihat ada semacam keduaan, sekarang ada ketigaan, ada tambahnya Roh Kudus. Dalam Yesaya 63, kalau kamu baca ayat yang ke-7, kamu akan tengok Yesaya bercerita tentang Yahweh berbuat baik kepada umatnya. Ada satu, ada Yahweh. Kamu baca dalam ayat 9, kamu punya malaikat kehadirannya yang telah menyelamatkan mereka. Of course, ini merujuk pada kisah menyelamatkan mereka dari Mesir. So, seperti yang kita tahu, malaikat itu tadi adalah Yahweh sendiri, karena namaku adalah dia. Yahweh sendiri ada dalam dia. Dan kamu baca ayat ke-10, kamu temukan pribadi yang ketiga. Ada Roh Kudus di sana, di mana orang Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Ada tiga pribadi, Tuhan atau dalam Ibraninya Yahweh, ada malaikat kehadirannya, ada Roh Kudus, ada ketigaan di sini. Dan semua hal ini nantinya akan membentuk Tritunggal. Apa yang saya share pada kamu hari ini tidak ada kena-mengena langsung dengan teologi Kristen. Ini tidak ada kena-mengena langsung dengan Tritunggal dari Bapa Gereja. Tidak ada kena-mengena langsung. Sebelum Yesus lahir, kamu sudah punya semua benda ini. Ini tidak kaitan dengan orang Kristen. Dan kamu lihat, ini sama sekali dengan Tritunggal. Dan inilah dasar yang saya percaya, yang para rasul pegang, yang Paulus pegang, yang Petrus pegang, yang Yohanes pegang. Sehingga mereka tidak perlu punya masalah menjelaskan Allah dengan ilustrasi sebagainya. Mereka tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsep ini, bahwa Allah memang sudah lebih daripada satu pribadi dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak perlu sibuk menjelaskannya. Sebab itu bukanlah masalah buat mereka pada tempat yang pertama.
Oleh itu, ketika menjelaskan Tritunggal, saya tidak akan menggunakan ilustrasi apa-apa. Saya pikir itu tidak penting dan itu tidak perlu sama sekali. Kalau kita punya konsep seperti ini, kalau kita sudah melihat Allah, bagaimana seorang Yahudi pada abad pertama memandang Allah. Okay. Saya pikir sudah selesai di sini. Oke. Thank you, Brother Flynn. Penjelasan yang sangat sangat baik. Wow. Saya rasa ini pertama kali saya mendengar penjelasan seperti ini yang saya rasa guru teologi saya di sekolah pun belum dapat memberi satu penjelasan yang seperti ini. Thank you. Ini first time saya. Alright. Okay. Ada beberapa soalan yang sudah dikemukakan di bahagian ini. Oke, boleh. Oke. Soalan dia, ini daripada Brother YC. Dia kata, kalau orang Yahudi percaya dua kuasa di surga dan malaikat Yahweh seringkali menjelma dalam bentuk manusia, kenapa orang Yahudi susah mau percaya Kristus sebagai Tuhan? First kita kena mengerti, ini memang view yang wujud dalam Yahudi bahkan sebelum zaman Yesus. Ini adalah research yang dibuat oleh satu scholars, satu sarjana namanya Alan F. Deagle, seorang Yahudi. Dia reject Tritunggal, dia reject Christianity, dia mati sebagai seorang Orthodox Jewish. Dan dia tuliskan bahwa doktrin dua kuasa di surga ini sudah ada sebelum zaman Yesus lagi, sebelum Yesus lahir lagi. Ini bukan ada setengah orang Yahudi berkata most Jew, itu majority orang Yahudi pegang kepercayaan ini sebelum kepercayaan ini diistiharkan sebagai sesat. Alright. Coba ulang lagi soalan dia. Coba ulang lagi. Dia katakan, kalau orang Yahudi percaya dua kuasa di surga, seperti yang kamu sudah jelaskan tadi lah, dan malaikat Yahweh, dan malaikat apa tadi? Mungkin suruh YC sendiri tanya. Ya. YC. Thank you, Brother YC. Silakan. Oke. Saya baca soalan yang sama kah? Iya. Kamu mungkin lebih jelas lagi. Oke, Pak Bah. Oke, kalau orang Yahudi percaya dua kuasa di surga dan malaikat Yahweh seringkali menjelma dalam bentuk manusia, seperti yang telah Bro tunjukkan dalam Perjanjian Lama, kenapa orang Yahudi pada zaman Yesus susah mau percaya Ia sebagai Tuhan? Siapa kata? Pertama tadi sudah tunjuk, Yudas sendiri, adik Yesus ya, Yudas adik Yesus, percaya bahwa Yesus adalah malaikat Yahweh. Dia berkata bahwa Yesus sendirilah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak semua orang Yahudi tidak percaya, banyak yang percaya. Thomas sendiri percaya pada Yesus sebagai Allah. Thomas berkata pada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Stefanus percaya pada Yesus sebagai Allah. Stefanus berdoa pada Yesus dan sebagainya. Memang ada orang Yahudi yang tolak tapi Yesus. Cuma segelintir saja, tapi kebanyakan orang reject Yesus kan. Siapa? Masalahnya siapa yang kamu katakan? Yang orang Farisi, Saduki, orang-orang agama. I think yes. Yang untuk menambahkan yang YC punya, I try to understand kamu punya soalan, is that sama juga dengan yang confirm percaya dengan this dui or three understanding of God is orang yang sudah percaya. Baru mereka cakap macam tu, tapi majority orang yang, sebab banyak Yahudi yang percaya kepada Yesus, tetapi lebih banyak lagi yang tidak percaya kepada Yesus. So why? Saya rasa itu yang YC ask. Ya, kita perlu faham dalam Judaisme sendiri itu terbagi banyak sektor. Ada sektor Farisi. Farisi ini mereka berbezalah dengan macam sekarang. Gereja kita punya mazhab. Macam itu juga mereka. Mereka punya Sadusi, punya Farisi dan sebagainya.
Jadi mostly mereka saling tidak bersetuju antara satu sama lain, apalagi case Yesus ini sebagai Allah dalam rupa manusia. Tetapi memang ada Jewish yang reject Yesus pada waktu itu, tetapi juga ada Jewish yang terima Yesus sebagai Allah. Yohanes sendiri, penulis Alkitab dan sebagainya, adik-beradik Yesus sendiri. Ya. Oke. Sudah puas? Itu cukup memuaskan atau macam mana? Pendapat saya mungkin orang Yahudi ingin melihat seorang wira datang di hadapan mereka. Mereka mau lihat seorang yang gagah, yang perkasa, yang membawa pedang. Semua tu mereka mau action kan, sebab pada masa tu orang Yahudi dalam keadaan yang apa tu? Dijajah Roma, orang macam mau dilepaskan daripada kesengsaraan hidup. Tapi Yesus datang bukan untuk memberi. Yesus tidak membawa pedang seperti yang mereka inginkan. Tapi Yesus datang dengan membawa kasih sayang, belas kasihan. Jadi mungkin orang reject Yesus kerana Yesus kelihatan seolah-olah sangat lemah dan macam bukan macam hero, seorang hero lah dalam pandangan orang Yahudi lah. Itu pendapat saya lah. Oke, bagi saya itu lebih kepada pandangan pandangan mereka yang mereka mahu dalam Mesias. Itulah sebab orang reject. Sebab pandangan mereka tentang Mesias itu yang mereka reject Yesus, sebab di dalam Yesus yang nampak tidak ada ciri-ciri Mesias yang mereka mahukan. Mungkin itu sebab mereka reject. Orang tunggu yang macam general perang. Exactly. Sebab mereka harapkan Mesias yang gagah, Mesias yang political, yang bebaskan mereka dari pemerintahan kerajaan Romawi. Itulah yang kalau kamu baca Alkitab, kamu perhatikan apa yang Petrus buat ketika Yesus kata dia akan pergi disalib. Itu berkata apa? Semoga hal itu tidak terjadi dengan kamu. Petrus tidak mau Mesias yang lemah, disalibkan dan mati. Yesus mau pergi marah Petrus, kamu setan. Oke, next. Oke, ada soalan lagi yang ingin diajukan? Kita buka soalan. Ada, saya duluan lah. Oke, silakan. Daripada saudara Miga. Oke, saya pun tidak tahu ini sebagai satu pertanyaan ataupun sekadar pendapat, tapi nampaknya daripada penjelasan Brother Finn, daripada perjanjian lama, saya dapati respon saya bahwa setiap kali Tuhan bekerja, Yahweh bekerja, dia seperti ada individu lain yang individu lain yang turut serta, ya, ataupun yang menjelma. Dia tidak menyatakan secara dirinya sendiri, tetapi dia menyatakan bahwa dia seseorang yang lain, tapi padahal dia sendiri. Nah, jadi itu menjelaskan bahwa kemungkinan dalam Tritunggal itu pun sangat serupa dengan itu, sebab kalau kita lihat ketika Yesus di bumi, dia tidak nyatakan bahwa dialah Yahweh itu, tapi pada masa yang sama Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan seperti juga dalam yang telah dijelaskan bahwa tentang kata-kata yang telah dijelaskan di perjanjian lama sebentar tadi, di mana Yahweh ada mengatakan 3 kali, yaitu Yahweh mengutus aku. Yahweh telah mengutus aku. Demikian juga Kristus seringkali juga mengatakan demikian. Aku adalah utusan, aku telah diutus. Jadi daripada sini kita melihat bahwa doktrin ataupun dua kuasa seperti yang Yahudi pegang itu agak berkait rapat dengan apa yang kita percaya dalam Tritunggal. Jadi mungkin di sini kita boleh bagi saya pribadi
ini sudah lebih menjelaskan sedikit permasalahan berkaitan dengan Tritunggal. Cuma tinggal bagaimana kita mendalami dan menjelaskan di dalam bentuk Yes. perumpamaan. Oke, terima kasih. Oke, kalau kamu perhatikan, seperti yang saya cakap tadi, orang Yahudi pegang pada doktrin two powers in heaven, dua kuasa di surga, di mana mereka percaya bahwa ada dua Yahweh yang memerintah bersama. Ada Yahweh yang pertama yang tidak kelihatan di surga, Yahweh yang kedua yang kelihatan, the seen Yahweh and the unseen Yahweh. Yang unseen Yahweh selalu bersemayam di surga, dia relax di surga. Yang seen Yahweh, Yahweh yang kelihatan, selalu aktif di bumi. Selalu menjadi utusan, selalu menjadi malaikat Yahweh tadi. Pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan sebagainya. Ya, seperti kamu katakan tadi. Dan dalam perjanjian baru, Yesus juga lakukan hal yang sama, bukan? Ya, kamu punya ayat-ayat seperti itulah. Bahwa Bapa itu tidak kelihatan, Yohanes 1:18. Tiada siapa pernah melihat Allah, tetapi anak yang menyatakannya kan. Siapa yang telah melihat Bapa, telah melihat aku, Yesus kata. Sepertinya ada konsep Allah yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak kelihatan. Oleh itu, saya pikir ini bukan salah satu choice untuk kita kata, oh ini mungkin dasar pada atau bukan. Tidak. Tetapi ini memang dasarnya. Memang di mana Tritunggal itu berakar dari doktrin dua kuasa di surga ini. Oleh sebab itu, kamu tidak akan temukan penjelasan bagaimana Allah adalah satu dalam tiga oleh Petrus, Paulus, atau sebagainya. Sebab mereka percaya pada doktrin ini. Mereka punya konsep Allah itu sudah lebih daripada satu pribadi. Jadi, they have no problem. Mereka tak perlu gunakan SKP 3.1, Below 3.1, dan sebagainya. Bro, saya ada satu lagi soalan. Oke, boleh. Bagaimana kalau doktrin ini, adakah doktrin ini sesuatu yang boleh diterima atau tidak boleh diterima di gereja hari ini? Kalau kita perhatikan tadi, apa yang saya share adalah dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah pada waktu itulah nubuat sebelum Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sebelum Perjanjian Baru itu nubuat yang belum digenapi. Nubuat atau wahyu yang lebih full, the fuller revelation is in the New Testament. Kita lihat tadi ada dua kuasa di surga. Dan dalam era Perjanjian Baru, dua kuasa ini dia berubah sedikit. Karena apa? Karena dua Yahweh tadi, tiga Yahweh tadi, ada Yahweh, malaikat Yahweh, dan Roh Kudus. Kita lihat Yahweh kedua ini menjadi manusia sebagai Yesus. Kita juga lihat nanti Yesus dan Bapa sama-sama utus Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi Tritunggal yang kita pegang sekarang. Jadi Tritunggal itu dasarnya dari dua kuasa di surga ini. Dan oleh itu, buat apa kita nak kembali pada hal yang lama kalau kita sudah punya full revelation kan? Dia oke, boleh dipegang. Banyak Orthodox Jew juga pegang. Tidak salah juga. Janji kamu tak tolak Perjanjian Baru. Oke. Yang lain, Brother Richard, Howard, Stella, ataupun Irwina, ada soalan lain? Brother Jarrison, ada? Oke. Jaron, oke. Oke ya. Oke, ada tanya? Ada pertanyaan? Ada soalan lagi yang ingin diajukan? Ya, tanya apa saja soalan. Perjanjian Lama, Baru boleh, semua boleh. Perjanjian Lama boleh, mau boleh, semua boleh. Kita layan semua. Layan. Come on. Layan ya? Muslim boleh. Aku lagi suka. Oke, saya ada soalan. Okay. Bagaimana cara kita respon kepada orang Muslim? Sebab yang saya tahu,
hanya orang Muslim saja yang reject itu Tritunggal. Kerana di dalam Al-Quran juga yang menyatakan bahawa Tuhan itu Esa dan tidak ada 3 Tuhan. Yang macam tu. So, macam mana caranya kita respon? Yap. Ini topik yang familiar dengan saya. Of course, Muslim dia percaya Muslim dia percaya bahwa Allah itu Esa. Dia punya surah 112 dia berkata Allah itu Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan sebagainya. Wow. Muslim misconception mereka dalam mereka, kalau kamu baca Quran, kamu baca dalam surah nomor 5 ayat 116 surah Al-Maidah, kamu akan lihat Quran misunderstood, salah paham doktrin Tritunggal. Dia kata doktrin Tritunggal itu Allah, Yesus dan Maria. Jadi dia kata orang Kristen percaya pada 3 Allah. Allah, Yesus, dan Maria. Roh Kudusnya hilang. Itu salah satu misconception dari pihak Muslim. Dan bukan hanya Muslim yang tidak percaya pada Tritunggal, orang Yahudi juga tidak percaya Tritunggal. Kalau saya apa yang saya akan buat? Saya selalu bertemu dengan Muslim dan apa yang saya akan jelaskan adalah apa yang saya jelaskan tadi. Dia kan klaim dia percaya dalam Perjanjian Lama kan. Dia klaim dia percaya dalam Torah. So, kita pergi pada Torah. Saya tidak akan pergi pada Perjanjian Baru. Saya tunjukkan dia apa yang saya tunjukkan kepada kamu tadi. Dan saya tanya kembali, mana konsep 2 Allah dalam Quran kamu? Adakah? Tidak ada. Jadi Alkitab kita tidak sama. Alkitab kita tidak sama. Tuhan kita tidak sama. Di dalam Perjanjian Lama Yahweh dapat menurunkan hujan belerang dan api dari 2 tempat yang berbeza. Ada 2. Quran kamu? No, Allah hanya satu. Allah kita berbeza. Dari sana kita mendapat Tritunggal. Jadi mereka mula faham. Dan saya tidak akan buang masa guna ilustrasi. Oh, Allah itu Nescafe 3-in-1 atau sebagainya. Okay. Interesting. Right, thank you, Brother Flynn. Yang lain, macam mana? Come on. Come on, tanya. Apa saja, kamu boleh tanya. Kita boleh jawab semua. Bagaimana dengan Raja Melkisedek? Adakah Tuhan Yesus? Itu di dalam teologi itu diperdebatkan sekali hal itu. Ada yang menganggap Melkisedek itu adalah Yesus, pra-inkarnasi Yesus. Yesus sebelum dia menjadi manusia. Ada orang berkata itu adalah nabi dari negara lain. Saya belum study deep tentang hal ini. Dan orang Kristen, teologian juga terbahagi dalam hal ini. Saya secara pribadi sebut tak tahu saja. Sebab kalau menurut Ibrani kan? Ya, Ibrani 7. Ya. Yes. Yang penulis Ibrani mengatakan bahawa dia tidak berbapa. Ya. Yesus seperti Melkisedek kan macam tu. Dia bilang. Yes. Saya percaya, kalau saya secara pribadi saya percaya itu bukan Yesus. Nah, kalau itu adalah Yesus, saya percaya kitab Ibrani pasti akan menyebut dia dengan jelas. Kalau Yesus itu adalah Melkisedek atau kitab-kitab lain. Seperti tadi kita tengok ada kitab Yudas. Dia berkata Yesuslah yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Itu jelas sekali. Kalau kita buka Perjanjian Lama, yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir itu Yahweh sendiri. Itu ada identifikasi yang jelas, a clear identification. Tapi tentang hal Melkisedek, saya tidak temukan clear identification. In some case, mereka panggil sebagai Melchizedek itu is a type of Christ. It's not necessarily present of Christ lah. Macam Daud pun the types of Christ, but not exactly him. Yeah. So jadi Melkisedek mungkin seorang manusia kan? Dia bukan ajaib ke atau apa kan? Basically theologian kata macam ni. Melkisedek itu mystery. Nobody knows, only God knows. Yes, he's a mystery man.
Tiada siapa yang tahu. Tetapi saya rasa kalau dalam sejarah manusia tidak pernah ada sesiapa pun yang menjadi raja dan imam pada masa yang sama kan, kecuali Yesus dan Melkizedek. First kita kena fikir Melkizedek itu agamanya apa? Kalau dalam Yahudi, of course, dia tak ada raja dan imam dalam masa yang sama. But Melkizedek itu agamanya pasti bukan Yahudi. Kita tahu dia bangsa yang lain. And only God know. He's a very mystery man lah. Misteri ya? Yeah, very mystery. I agree. Kamu baca buku teologi mana-mana, everybody saling disagree lah. But saya tidak pegang pandangan bahwa Melkizedek itu Yesus. No. Sorry. Asal nama Yesus kan, nama Tuhan, nama Yesus. Saya baca kalau Matius pasal 28 ayat 19. Yesus mengatakan membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi nama dia tu singular atau plural? Singular. Yes. Singular. Singular. Onoma is singular. So artinya apa? Seperti yang kita tengok dalam Perjanjian Lama tadi. Seperti waktu Yakub berdoa kepada malaikat dan Allah tadi, dia guna singular verb. Artinya mereka pribadi, bukan pribadi, mereka Allah yang satu, orang yang sama. Seperti itu juga, waktu Yesus kata baptis dalam nama, singular, onoma, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga ini bukan tiga Allah. Ketiga ini adalah satu Allah. Bukan satu sama pribadi, tetapi satu Allah. Jadi nama Tuhan, adakah nama Tuhan Yesus atau Yahweh atau dua-dua adalah sama sebenarnya? Tidak sama, sebab waktu Musa berjumpa dengan Allah, Musa tanya nama Allah. Allah berkata nama dia I am who I am. Dan kemudian dia berkata nama dia Yahweh. Dan Yesus itu adalah nama manusia kepada Yahweh yang kedua tadi itu. Ketika dia menjadi manusia, dia mendapat nama Yesus. Dan in fact, nama Yesus sendiri dalam Ibrani itu Yeshua, yang berarti Yahweh. Yahweh menyelamatkan. Jadi, tak jauh beza, but Jesus atau Yesus itu bukanlah nama Allah. Itu nama manusiawi Yesus. Nama manusia yang begitu begitu berkuasa. Right. Brother Flynn. Bicara tentang nama tadi, kita perlu ingat konteks Perjanjian Lama tadi, tentang teologi nama tadi. Macam mana orang Yahudi paham nama tadi. Jadi kita tengok ada nama Yahweh datang, kita percaya pada nama Yahweh. Nama Yahweh menjadikan langit dan bumi. Kita perlu paham itu. Oleh itu kita baca dalam Perjanjian Baru, Filipi 2, Allah mengaruniakan pada Yesus nama di atas segala nama. Itu saya percaya bukan nama Yesus atau nama Yahweh. Tapi yang kita tengok tadi, nama itu berjawab pada Allah sendiri. Nanti boleh jadi oneness toh. Tidaklah. Tidaklah. Tidak. Ini apa nama? Bantai habis oneness. Kalau doktrin tu powers in heaven ni. Apa? Sebab kalau kamu tengok two powers in heaven ni, oneness tidak dapat dia orang tak boleh main-main dengan ni. Dia orang tak boleh dengan licik macam mula lah masuk-masuk dalam doktrin ni. Sebab apa? Sebab kalau aku baca dalam ada satu kisah, saya lupa di mana Yahweh dan malaikat Yahweh ni dia muncul dalam satu scene yang sama. Kedua-duanya muncul dalam scene yang sama, macam Yesus dibaptis itu. Dan satu pergi, satu masih tinggal. Artinya mereka bukan pribadi yang sama. Jadi oneness tidak dapat masuk dalam bahagian ini. Dikasih bantai habis. Alright. Okay, saya ada satu soalan yang selalu anak muda selalu ajukanlah bahagian ini. Okay, soalan dia adalah, dia kata macam ni, Pastor, bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa?
bukankah Yesus itu Tuhan? Yang macam tu. Ya. So bagaimana respon Brother Flynn dengan soalan yang macam tu? First saya akan katakan nih, habis dalam inkarnasi, ketika Yesus jadi manusia, kamu expect Yesus jadi atheist ke? Nah, itu first, paham? Ya. Waktu Yesus jadi manusia, kamu expect Yesus jadi atheist ke? Menyangkal kewujudan Bapa? Cuma assume, coba kita bayangkan, kalau ada dua pribadi, contohlah ada dua pribadi Allah. Salah satu menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia akan jadi atheist, menyangkal pribadi yang di surga ini? Of course tidak. Nah, ketika Yesus jadi manusia, sebagai manusia, Yesus berdoa sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia di mana dia menjadi contoh kita juga. Sebagai manusia, dia punya Allah atas dia. Di dalam sifat manusia adalah. Kalau itu kamu tengok dalam Ibrani 1:8, walaupun dia gelar Yesus Allah, dia kata macam ni, Allah, tapi ada Allahmu. Yesus sebagai Allah pun ada Allahmu. Kamu baca Yohanes 20:17, saya akan pergi kepada Allahmu dan Allahku. Jadi Yesus punya Allah. Betul, Yesus punya Allah. Tetapi atas dasar kemanusiaan dia, nature kemanusiaan dia. Sebab dia bukan atheist. Kalau kita mau menyangkal Yesus berdoa dan sebagainya, kita harus terima Yesus itu atheist. Waktu dia jadi manusia, dia menyangkal Bapa itu tidak ada. Dia kata, oh okay, Bapa tidak ada. Okay, saya jadi manusia saja. I'm an atheist now. No, my Jesus is not an atheist. That's why he pray. Okay, thank you Brother Flynn. Wow, bagus. Okay, yang lain? Bukan saja yang berkaitan dengan Yesus Allah sebagainya, saya layan semua. Yang paling susah pun saya layan. Nah. Siapa lagi? Oke, tanya. Come on, Nika, come on. Tanya. Kamu berlakon jadi saksi Jehovah pun tak apa, saya terima. Kita belajar. Atau kamu mau saya berlakon jadi saksi Jehovah, itu lagi bahaya. Nah. Kita boleh mutak semua. Finn. Oke. Finn. Howard nih. Apa? Saya mau tanya Finn. Saya mau tanya. In explaining the Trinity, right? You mainly take your point around what you call it? Two powers in heaven. Two powers in heaven, showing that there appears to be two gods appeared different places, interact with one another, and using in the form of praying, bending action, something like that lah. And then I think it's a good lah. I think it's great lah. Saya mau tanya, kenapa kita tak? I mean, can we supplement the points with taking Genesis 1:26, saying that God? You know, right? Let us make man in our image. Let us make man our image. Okay. First, I need to tell you that saya cakap BM je lah. Saya nak beritahu kamu supaya kamu tidak salah faham. Doktrin dua kuasa di surga ini, walaupun dia kelihatan seperti ada tiga Allah atau dua Allah, orang Yahudi tidak percaya demikian. Mereka berkata, of course, Yahweh adalah dua, tapi dia tetap satu. Dia ada satu dilema lah. Dia satu tetap dua, dua tetap satu. Tiga satu, satu tiga. Dia ada konsep itu. Dia bukan mengajarkan tiga Allah dan dia tidak sesat. Dan mengenai soalan Brother Howard tadi, dia tanya tentang Genesis 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar dan rupa kita. Saya tidak tahu apa pandangan kamu semua tentang ayat ini, tetapi saya secara pribadi saya berkata ayat itu tidak merujuk pada Allah Tritunggal. Mungkin kamu bersetuju atau tidak, ini poin saya. First, kita kena paham konteks Alkitab itu bukan konteks kita, bukan konteks Konsiliasia, konteks Martin Luther, John Calvin atau sebagainya. Konteks Alkitab itu adalah audiens asal yang para penulis Alkitab tujukan. Dan sama kamu pikirkan, suatu kita percaya Musa kan yang menulis Kejadian. Suatu Musa menuliskan, baiklah kita menjadikan gambar dan manusia dalam gambar dan rupa kita. Apakah audiens asal surat itu, kitab itu,
akan memahami ayat itu sebagai rujukan kepada Allah Tritunggal? Saya pikir tidak. Tidak. Ada orang berkata itu macam royal we, dia kata. Itu macam sesuatu yang ucapan yang megah. Di mana dia guna kita. Macam kalau kamu baca Quran, itu penuh sekali dengan Allah menggunakan bahasa we, kita. Ya. Dan tapi kalau kamu baca dari apa yang scholars Kristen temukan, itu tidak wujud di dalam Alkitab. Apa choice yang kita tinggal? Kalau itu bukan Tritunggal, kalau itu bukan royal we, yang majesty lah, orang kata plural majesty. Choice yang kita tinggal adalah choice yang konsisten dengan Alkitab, yaitu kita itu merujuk pada sidang ilahi Allah, the divine council. Divine Saya council. suka part ini. Yes. Itu okay. Divine council ini dia terdiri daripada Allah Yahweh, Allah kecil ya. Dan divine council ini kalau kamu baca dalam Job 1, dalam Ayub 1, kamu temukan ada divine council. Ada anak-anak Allah bertemu dengan Allah. Ada perbincangan di sana. Kalau kamu baca 1 Raja-Raja 22, ada perbincangan di sana. Bagaimana Ahab mati. Allah kata Ahab akan mati. Tetapi bagaimana dia boleh mati? Ada satu roh berkata macam ini. Roh ini kata macam ini. Roh ini kata macam ini. Roh ini kata saya mau jadi roh dusta. Allah kata, go, you will succeed. Ada perbincangan. Kalau kita baca Yesaya 6 juga, di mana di takhta Allah ada serafim dan sebagainya. Ada satu grup yang kita lihat konsisten dalam perjanjian lama. Jadi saya pikir di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian 1:26, ketika audiens asal membaca ayat itu, mereka tidak akan pikir itu Tritunggal. Dan kamu mau debat saya yakin kamu kalah dalam part ini. Mereka tidak akan percaya itu Tritunggal. Dan kenapa? Karena mereka punya konsep sidang ilahi. Ada heavenly host di sana. Atau the divine council. Tambahan pula, dalam ancient Near Eastern, dalam budaya, dalam dunia dekat timur, purba, bukan hanya agama Yahudi saja ada konsep ini. Tetapi agama yang sekeliling Yahudi, mereka punya konsep divine council. Di mana ada Allah kecil, ada Elohim kecil, ada Dewa-dewa. Yes, seperti itu. Mereka punya konsep yang sama dan saya yakin mereka punya konsep yang sama lah tentang hal itu. Dan baiklah kita itu pasti tidak merujuk pada Tritunggal. Itu adalah ilahi Allah. Jadi adakah kita pun akan menganggap sebagai Kristen itu adalah divine council? Yes. Seperti mana audiens asal anggap itu sebagai divine council. Seperti itu juga lah kita. Because the context tidak boleh tolak. not about us. Tidak boleh tolak. Sebab konteks itu apa? Dalam Alkitab itu Tritunggal. Yes. Dulu saya pegang itu Tritunggal. Saya perjuangkannya habis-habis. Saya cari argumen dan sebagainya. Dulu lah. Tapi lepas saya fikir balik-balik, konteks Alkitab itu mustahil. Nobody pada waktu zaman itu akan fikir itu merujuk pada Tritunggal. Mereka akan lebih fikir itu merujuk pada divine council, sidang ilahi Allah. Itu konsisten dalam perjanjian lama, 1 Raja 2, Yesaya 6, Ayub 1 dan sebagainya. Kawan? Hello. Ya, ini episode yang seterusnya. Paham. Tanyakan saja. Tanyakan saja. Saya masih lagi start dengan soalan si brother YC. Apa? Saya masih lagi start dengan soalan yang brother YC yang ditujukan tadi, kenapa orang Yahudi susah mau percaya Yesus sebagai Tuhan. I think it's okay. Yeah. Ada I can help to answer because saya rasa saya pernah jumpa satu video ni. He was this guy, I think is a Christian apologist lah. Dia berinteract dengan Yahudi. So he was saying Michael that Brown. Bukan Anthony Roger. Dia cakap Okay, I don't know. masa dia explain dengan Yahudi pasal Trinity, of course lah the objection. Then one of the objection is that first pada zaman Musa di Exodus,
Yes. orang Israel telah dinasihatkan supaya not to follow other god that had been revealed to them at that moment. Yes. Okay, for example, Jesus come and then he claimed to be God. For example, I can forgive sinner. No one can snatch Okay. Okay. you from out of my father's hand, something like that. Okay. So Okay. Okay. it echoes in the mind of the Jewish back then that they being reminded of what Moses had told them. Okay, Okay. I think another thing is that it's something about uh, a testament of what you call it, God. I mean, like this. I think it's from Isaiah, if I'm not mistaken, lah. When God says, "There is no other God will be formed after me," is it something like that, lah? Yes. Isaiah 43:10. Yes. Isaiah 43. So Yes. this is the second point the Jewish take, lah. There is no other God Okay. will be formed other than me. Uh, Then the first yes. point is that from the Moses, where he says that you Okay. shall Okay. not Okay. I be understand. listening to other people, Yes. Other God. even though Yes. they claim God, something like Okay. that lah. One of the point lah, I think. Yeah. Okay. Itu saja lah. You want me to answer it? Okay. No. I First. just back up your answer just now. Oh. Yeah. Okay. 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 Tadi Yeah. dia tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya. Okay. First, answering their objection. First, Jesus is not another God from Yahweh. Yesus bukanlah Allah yang lain daripada Yahweh. So when Moses tell the Israelites, do not listen to other gods, yeah, Jesus is not another God. He is Yahweh Himself in human form. So sewaktu orang Israel mendengar cakap Yesus, mereka tidak dengar cakap Allah yang lain. Itu Allah yang original, Yahweh sendiri. Yang kedua tadi apa tadi? Okay, Isaiah 43:10. Ini objection yang sama yang saksi Jehovah keluarkan. There shall be no God formed after me. Saksi Jehovah akan guna ini. First, they assume people they object, they assume that God is just one person in the Old Testament. God is unipersonal. Now, Isaiah 43:10, you look to the Greek version of it. If you look to it, you know the Septuagint? Yeah. Yeah, the Septuagint itu adalah Alkitab versi Yunani Perjanjian Lama. Septuagint itu Alkitab versi Yunani dalam Perjanjian Lama. Kalau kamu baca ayat itu, dikatakan there shall be no God formed after me. Okay. And then teruskan apa lagi? Isaiah 43:10. So that you may believe that, yes, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe and understand that I am He. Itu perkataan Yahweh sendiri dalam Perjanjian Lama. Dalam Septuagint itu nanti dalam bahagian so that you may know and believe and understand that I am He. Itu nanti dalam Yunaninya hina pistiusete hoti ego emi. Hina, so that you may, hina pistiusete, believe, pistiusete hoti ego emi, that I am. Apa yang berlaku? If you open John 13:19, Jesus quote this word exactly. John 13:19. Hina pistiusete hoti ego emi, so that you may believe that I am. So Jesus is quoting Isaiah 43:10, which yang kata that no God has been formed after me, that I am He. He's claiming to be that God, Yahweh, who utter this word. Hina pistiusete hoti ego emi. John 13:19, quoting Isaiah 43:10. So itu objection itu berbalik pada dia sendiri, because Yesus sendiri kutip verse ini dan guna untuk diri dia sendiri. Dia sedang klaim dia adalah ego emi itu dalam Perjanjian Lama. So in other words, one of the reason why the Jewish people reject Jesus is they have the misconception about God lah.
not only, I think there is mainly objection to the Christian faith, terutamanya dalam As a response to Trinity. Trinity lah. Yes, Muslim Okay. also have the same Jehovah Witness. So when I first study about this thing, the two powers in heaven, I feel it helped me so much because dulu I also have assumption yang why Old Testament seems like teach that there is only one person of God. Tidak ada hint, tidak ada apa-apa kata-kata tentang Tritunggal. Yang saya tahu pun Genesis 1:26 itu pun nanti Divine Council juga, bukan Tritunggal. So macam tak ada pula. Macam why suddenly dalam New Testament ada 3, Perjanjian Lama 1, macam contradiction lah. Why? Macam this dia tidak sambung. Okay, paham. But when I found two powers in heaven, oh ada rupanya, and I just miss it. Saya terlepas banyak-banyak. Now I know. Saya ada soalan. Okay. Kenapa pada hari ini boleh muncul ajaran seperti Unitarian? Unitarian ada banyak form. Kamu ada Oneness Unitarian, kamu ada ada Jehovah Witness, kamu ada macam-macam lagi. Unitarian yang percaya Yesus hanya manusia biasa saja. Basically mostly yang jadi Unitarian ini mereka punya masalah dengan doktrin Tritunggal. Mereka tidak percaya Yesus itu Allah dan mereka terpaksa form a new thing lah tentang God. Sehingga mereka di sisi Jehovah mereka kata Yesus itu hanyalah malaikat Mikael, the first creation of God, where God create everything through this creature lah. So ada Unitarian kata Jesus is just a man, macam Islam, totally macam Islam, just that they reject Muhammad lah. Dia kata Yesus ni hanya nabi saja. And you have many forms of Unitarian lah. You have Oneness Pentecostal. They say Jesus is the Father. Jesus is not a distinct person, another person than God the Father. Unitarian misconception of the Bible lah. But if you read the Old Testament, the way that the first century Jew will read, you won't be a Unitarian, because the Jew in that time, even before Jesus was born, they believed that Yahweh is more than one person, as I have shown before.